baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ustaz Imam, Ustaz Selamat, Ustaz Haris, para pengasuh yang saya hormati, anak-anakku sekalian, santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Ki Hajar Ahmad Dahlan yang berbahagia, yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita kembali bisa bertemu, bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa. Untuk hari Rabu adalah al-ismu, al-islam dan kemuhammadiyaan. Ya, dalam hal ini tetap saya akan melanjutkan kaitannya dengan ibadah, tapi tentunya kita awali dengan beberapa hal pesan khusus untuk anak-anak semua. Pada pertemuan yang lalu kita semuanya bisa beraktivitas dengan bagus. Untuk itu semoga tetap Allah Subhanahu wa taala melimpahkan, menguatkan, menyehatkan kita semua, sehingga apa yang menjadi kebiasaan kita untuk kita lakukan aktivitas, baik ketika mengikuti sekolah secara luring 100% atau luring 50% dan lain-lain, supaya tetap terjaga kesehatan kita, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sekalian, kajian kita yang lalu adalah terkait dengan syarat sahnya sholat. Sudah ada 3 yang saya sampaikan. Yang pertama adalah masuk waktu. Waktu sudah kita bahas, menutup aurat, dan yang kemarin adalah badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Kali ini adalah pada hari ini Rabu tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, kan? Hari ini istimewa, tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, kan? Kebetulan podo tanggalnya, angkanya sama. Kita bisa berjumpa lagi, dan hari ini adalah terkait dengan syarat sahnya sholat yang keempat. Namun sebelumnya saya sedikit melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin kaitannya dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah itu sangat penting. Kalau hubungan kita kepada Allah, dengan Tuhan kita, dengan zat pencipta, zat pemelihara, ya tentunya kita bersyukur pada Allah. Tapi kalau kita sudah pandai bersyukur pada Allah,
tentunya juga pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Sampai diajak berdoa tadi itu termasuk bagian dari tanda terima kasih. Terima kasih. Coba perhatikan yang kita doakan tadi kan dalam rangka karena kesehatannya terganggu. Pak Ja'far Dirham itu termasuk tokoh Muhammadiyah Kerembangan, tokoh muda Bubutan Barat waktu itu, dan saat ini bertinggal di daerah Rungkut. Tuh, yang dalam kondisi sakit. Kemudian Pak Haji Jumari itu saat ini kan menjabat sebagai bendahara Majelis Tabligh PCM Kerembangan yang juga sakit. Dan termasuk tadi disampaikan donatur kita yang lagi sakit sedikit kesulitan untuk berbicara, berarti kan terganggu kesehatannya. Oleh karena itu kita yang sehat ini semoga Allah tetap memberikan kesehatan pada kita sekalian, ya. Mudah-mudahan. Nah, tentunya dengan kita sehat, apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dikurniakan oleh Allah, marilah kita jaga kesehatan kita dengan sebagus-bagusnya. Jaga kesehatan, dan kesehatan yang ada itu kita manfaatkan semata-mata hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat apa itu kira-kira? Yang saya baca tadi surat Al-Bayyinah, Lam Yakunil itu loh, ya, surat Lam Yakunil. Nah, karena kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, anak sekalian, pola ibadah kembali saya selalu ingatkan. Ibadah itu ada yang mahdhu, ada yang ghairi mahdhu. Yang kita bicarakan saat ini adalah ibadah yang mahdhu, ibadah yang ada aturannya, yang sudah ada ketentuannya, yang ada rincian pola-polanya. Itu yang perlu kita kaji, kita gali sehingga ibadah kita semakin hari semakin sempurna. Baik, anak sekalian, bab yang kita bahas pada hari ini adalah suci dari hadas. Jadi syarat sahnya salat yang keempat adalah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Baik hadas besar maupun hadas kecil. Anak sekalian, saya tulis dulu, nanti aja kalau saya minum dulu tulis. Setiap orang yang hendak mengerjakan sholat harus memastikan diri bahwa ia atau kita berada dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini tulis, ini telah disampaikan di dalam buku notarja ini, di dalam HPT. Nah, hadas itu artinya apa? Hadas itu kalau dalam pengertian istilah di sini disampaikan, hadas secara bahasa berarti kejadian atau keadaan yang timbul baru. Jadi kejadian yang timbul baru secara bahasa, ya, hadas. Kalau dihubungkan dengan ada istilah hadas, ada hadis, ya. Hadis itu kan berita, ya, ada berita. Berita yang dari Rasulullah itu namanya hadis, itu yang sunnah. Tapi berita yang dari sama manusia itu namanya khobar. Berita yang sumbernya dari para sahabat itu yang namanya asar. Nah, itu hadas. Tapi menurut istilah, hadas itu adalah ketentuan syar'i. Ini yang ditulis secara istilah saja. Secara istilah, hadas menurut istilah adalah ketentuan syar'i
ketentuan syar'i mengenai suatu keadaan, ketentuan syar'i mengenai suatu keadaan yang dapat menghalangi keabsahan seseorang, yang dapat menghalangi keabsahan seseorang melakukan ibadah tertentu. Kejadian atau keadaan yang timbul hadas bentuk istilah adalah ketentuan syar'i mengenai suatu keadaan yang dapat menghalangi keabsahan seseorang melakukan ibadah tertentu. Itu hadas. Baik, sekalian. Sekarang hadas itu ada dua, ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ini harus saya tulis karena insya Allah sudah hafal. Sekarang yang cuma ditulis supaya kita ingat yang menyebabkan hadas kecil itu apa? Hanya perlu. Yang menimbulkan atau yang menyebabkan hadas kecil itu apa? Ini penting. Ini penting. Yang pertama adalah kencing. Bahasanya singkat-singkat saja. Kalau dalam buku ini namanya buang air kecil. Kencing. Kalau kencing semuanya tahu. Ya, kencing itu nama lain, nama lembutnya, nama sopannya buang air kecil. Kencing. Lalu koma, buang air besar. Buang air besar itu bahasa kita sehari-hari apa? Beol. Kalau bahasa Indonesianya apa? BAB. Berak. Bahasa kasarnya apa? Terserah lah, tapi ojo terus ngising ya. Mau diwaca demo kan sawangan itu. Ya, tapi kita tahu memang ya itu ya berat atau BAB itu aja lah, BAB. Cik roto halus titik, tidak namun kasar. Ya, dari kencing. Yang kedua BAB. Yang ketiga kentut. Berikutnya adalah tidur nyenyak. Ya, dalam keadaan berbaring. Tidur nyenyak tapi dalam keadaan berbaring. Nanti kita bahas satu dulu nanti. Tapi kita terus dulu. Terus kemudian menyentuh kemaluan. Kemudian berikutnya adalah hilang akal karena mabuk atau karena gila. Itu yang menyebabkan hadas kecil. Oke. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Kencing itu menyebabkan hadas. Maknanya begini anak-anak. Kalau kita mau sholat, khususnya sholat, lalu kita baru saja selesai kencing, maka supaya sholat kita sah, kita harus berwudu. Kalau tidak berwudu, sholat kita tidak sah. Maka itu jadi dikatakan keadaan tertentu yang menyebabkan
ketidakabsahan, gitu kan? Yang menyebabkan keabsahan seseorang dalam melaksanakan ibadah tertentu. Nah, ibadah tertentu itu ada ibadah-ibadah yang tidak perlu bersih atau suci dari hadas. Kencing itu termasuk hadas yang menyebabkan hadas kecil. Di sisi lain, maaf, kencing itu adalah sebuah nikmat. Jangan dianggap kencing itu jelek. Kencing itu sebuah nikmat. Kalau kita bahas satu persatu ya, panjang. Kencing itu sebuah nikmat. Dengan kencing itu kita bisa mendatangkan pahala, tapi juga bisa mendatangkan dosa. Kencing terkait dengan akhlaknya. Kencing itu ada akhlaknya, ada etikanya. Ya Ilham ya. Ya, kencing itu ada etikanya. Nggak agar kencing doai. Ya. Memang kalau kita kencing, kalau mau sholat wudu dulu, karena kencing itu termasuk mendatangkan hadas kecil. Itu. Nah, kencing itu kalau dari segi akhlaknya, dari segi etika ada tuntunannya. Makanya kalau kencing itu mengikuti tuntunan Rasulullah, tadi saya sampaikan, kencing itu bisa menghadirkan, mendatangkan pahala. Tetapi kencing itu juga bisa mendatangkan dosa kalau kita tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Apa tuntunan Rasulullah yang bisa menghadirkan pahala? Yang pertama, jelas, gak usah tulis itu, karena ini babnya bab keterangan dari ini, karena babnya bab yang membatalkan, yang menyebabkan hati kecil. Kencing itu yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti sunnah Nabi. Salah satu sunnahnya Nabi adalah kalau kencing itu di tempat kencing, jangan sembarangan. Apa boleh Pak kencing di pinggir jalan? Kalau kebelet, boleh nggak kira-kira? Ya selama tempat itu tidak ditempati orang yang sering kumpul di situ ya boleh. Tetapi ulama mengatakan itu makruh. Nih iso yo ning kantin nang omah atau di tempat kencing. Istilah kita di ponten. Nah, ponten. Kalau di sekolah, di kantor-kantor namanya toilet. Kayak ono, nang omah jeding. Ya, itu. Nah, di tempat kencing, jangan sembarangan. Satu di antaranya. Nah, kalau di tempat kencing masuk jeding, itu ada tuntunannya. Apa itu? Berdoa. Ya kan? Berdoa. Dan kalau masuk jeding, kaki yang kiri dulu. Masih ingat doanya? Mas Richard kakek tahu. Ingat doanya masuk kamar mandi? Awalannya? Allahumma inni a'udzubika minal. Oh. Tadi kok ada apa nang kencing nang jedingan awalan sih. Berarti sorong kan. Makanya harus dibaca terus setiap akan ke kamar mandi. Supaya apa? Supaya selalu ingat. Terlalu ingat, insya Allah gak ada eleng-eleng harus eleng dewe. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa yang begitu nggak salah. Memang nggak biasa. Makanya supaya terbiasa ya tolong dibiasakan. Kemarin kan sudah saya sampaikan, kebiasaan itu tergantung budaya, kebaikan dianggap baik atau tidak oleh seseorang itu tergantung kebiasaan. Ini biasanya api, ya jadi api. Ini biasanya gak api, ya tapi tidak api. Itu kalau kencing. Yang kedua, kencing itu kata Rasulullah SAW, jangan sampai kencing di lubang yang lubang itu ada tanda-tanda lubangnya atau liangnya hewan. Boleh.
Lupa di kamar mandi kan lubang Pak. Iya, lubang kloset itu kan. Bukan itu. Kalau misalnya tadi itu, misalnya kencing di pinggir jalan karena kebelet. Tapi tempat itu tidak tempatnya orang sering berkumpul di situ. Kalau tempat itu walaupun di pinggir jalan, tapi banyak orang yang sering duduk-duduk di situ, tidak boleh. Nah, misalnya katakanlah kita lewat di bawah tol itu ya Pak Tol. Kemudian di bawah tol itu pinggir cagak tol itu banyak orang sering kumpul di situ ya. Kemudian sampai karena kebelet, gue bengi, gue apa, gue wong nguyunan kuno itu tidak diperkenankan, tidak baik, ya, betul. Dan tidak boleh kencing di lubangnya atau liangnya hewan, liangnya ular, liangnya yuyu, tahu yuyu ya, ngerti yuyu ya, pedeng darat itu, pedeng kecil gitu ya, yuyu, pedeng kali, kalau pedeng kan laut, ya, yuyu atau apa, liangnya kodok atau misalnya itu jangan, nggak boleh kata Rasulullah. Dan berikutnya kencing itu sunnah Rasulullah SAW adalah disunahkan untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Berarti gak ada krono. Ya, kiblat kita anggap kalau barat, tidak menghadap ke barat dan tidak menghadap ke timur. Menghadap ke barat itu berarti menghadap kiblat, menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Yang bagus menurut sunnah Nabi ya menghadap, kalau kita orang Indonesia tempat kita ini berada di sebelah timurnya Ka'bah, timurnya kiblat, ya kita menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Ya, tuh. Makanya sampai nanti kalau sudah besar, sudah kerja, sudah bisa punya rumah, bangun WC, usahakan WC-nya itu tidak menghadap ke barat dan atau ke timur, tapi WC-nya bisa orang itu kalau jongkok untuk buang air kecil, buang air besar itu menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Gitu ya. SMP itu saya tidak tahu yang atas, saya tahu yang bawah. Dulu sebelum direnovasi itu menghadapnya yang utara itu menghadap ke barat dan ke timur. Sekarang sudah menghadap ke utara selatan. Karena beberapa waktu lalu sebelum itu kan Pak Uni juga saya beri masukan. Alhamdulillah. Nah sampai kalau rumahnya nggak tahu, saya masuk ke kamar mandi yang jalan ini menghadap ke utara ya, ke utara. Ya, utara. Bagus, itu ya. Itu teori. Dan yang berikutnya menurut sunnah Nabi, kencing itu apa? Ongkong apa? Jongkok ya. Jongkok. Dodok. Apa jongkok ben dodok apa? Ning ngene iki apa? Yang ini ki. Sunnah Nabi kalau kencing itu seperti ini. Sunnah Nabi. Ya. Tidak seperti kamar mandi yang ada di hotel masa sekarang, yaitu pakai duduk, ya. Itu kalau untuk orang tua yang sedikit ada rada apa istilahnya, yang stroke, ya, atau mungkin kakinya jalannya sudah gak kuat, bagus, gak apa-apa, duduk kan, ya, ngeseng kan duduk, ya. Tapi sunnah Nabi itu tidak begitu, yang jongkok tadi ini. Nah, di sini anak-anak, kalau kita hubungkan dengan, makanya saya pernah membuka sebuah
video pendek di WA itu ya, bahwa sekarang banyak pengurus masjid, pengurus musola itu membuat orang berdosa. Kenapa? Karena tempat kencingnya atau tempat BAB-nya itu, yang BAB-nya disediakan kloset yang duduk itu. Ya, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Terus kencingnya dengan cuma disediakan keran wudhu, kayak keran wudhu, ngadeg ini, masa ngoyo mbek ngadeg kae. Ya, sampe nek ngoyo mbek apa ngadeg kowe lho. Yo. Satu. Ya, muter-muter. Masya Allah. Usahakan anak ya, mulai hari ini nanti kalau kencing ya terserah apa, jongkok apa, jongkong, ya aku jadi jongkong. Ya, itu. Paham ya? Dan diarap ya apa? Diarap, mau gendeng. Orang lagi dapat warna. Lu kan mungkin toh diarap. Orang yang gila itu kan kalau tidur di bawah jembatan apa aja nggak punya rumah itu kan biasa jadi. Ya, mulai sangat kecil. Lho nek arek cilik ya diarap. Jenenge ngompol. Ya. Nah, kalau kita terus gede masa ngono ki isi lho. Nah, aku jangan-jangan apa Zaki ngomong ini ki jangan-jangan gue ya berapa ngono. Enggak. Kak. Ya. Tahu ya? Nah, ini anak-anak sebelum COVID-19 yang lalu, kira-kira 3 tahun yang lalu, itu banyak kritikan dari orang-orang Indonesia kaitannya dengan tempat kencingnya atau toiletnya di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Kenapa? Karena WC-nya, klosetnya itu ya rata. Tidak ada kloset yang di masjid itu, yang toilet di masjid itu yang seperti di hotel-hotel yang duduk itu tidak ada. Lah, karpe ngono wong sing modern itu kayak ngono. Padahal itu bangunan baru juga, tapi tetap di bawah, tetap jongok. Kenapa? Ternyata dijawab oleh pemerintah Arab di pengurus takmir di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ternyata karena menghindari supaya tidak menyimpang dari sunnah Rasulullah. Tapi kalau hotel-hotelnya ya seperti tadi itu, ada tempat duduknya. Ya, hotel-hotel di Mekah, di Madinah yang ditempati orang-orang yang umroh, yang haji itu ya klosetnya atau tempat buang airnya ya sudah kayak gitu, duduk itu. Tapi ada yang enggak duduk, ada yang jongkok, ada. Tapi toilet di masjid, toiletnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu masih tetap tadi itu. Karena apa? Supaya tetap tetap mengikuti sunnah Rasulullah. Itu kaitannya dengan tempat kencing. Gitu ya. Dari kencing itu juga begitu. Demikian pula yang kedua adalah karena buang air besar. Buang air besar itu ya tuntunan Rasulullah seperti tadi itu. Tidak depro. Nek depro itu juga apa-apa. Ya, pakuan awal-awal kalau buang air besar depro itu WC yang depro itu gak iso metu. Suwe-suwe ya iso. Saya iso. Awal-awal masuk hotel buang air besar kayak gitu gak iso. Akhirnya tak panci dulu. Tak panci kepreset lu tiba mari ngono iki ne cuwe. Wah, joli. Panitia ini joli. Preset cuwe. Ya. Sekarang di sekolah itu sudah. Yang lalu di SD Muhammadiyah 11 itu untuk ruang guru, itu toilet guru itu
ya itu dodok itu apa leprok odok dukur itu ya. Akhirnya usulan dari Bapak Ibu guru termasuk usulan saya juga, akhirnya sekarang dirubah ganti yang seperti biasa. Soalnya kalau depro itu mesti harus lepas kabel, lepas celana semuanya. Kalau enggak bahasa kabel sono. Ya. Nah, dan bahasa kabel dan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang sunnah itu ya jongkok tadi itu. Kenapa kok begitu? Wallahu alam. Jelas ada rahasianya secara kesehatan ataupun yang lainnya. Karena Rasulullah SAW itu bukan seorang dokter, tapi beliau lebih pintar daripada dokter. Mengapa kalau lebih pintar? Ya Nabi itu segala yang tindakan Nabi itu dari Allah. Nah Allah itu Rabbun, Allah itu pengatur. Allah itu yang mengatur alam semesta, mengatur polanya manusia, mengatur pola tingkah manusia. Oke, teman sekalian, kaitannya dengan berak. Lalu kentut juga begitu. Sampai mungkin pernah mau semar wudhu, sholat, karena kentut ditahan. Ya, pernah nahan kentut? Pernah. Ini senahan gak apa-apa, ini gak senahan. Mari ngono metu titik. Tapi gak kerasa, karena gak kerasa dianggap gak kentut kon sholat. Waduh, ya sholatmu tidak sah, batal. Kalau sekiranya yakin diempet tadi itu betul yakin benar-benar tidak keluar, ya sudah teruskan. Tapi kalau ketika sampean ngempet-ngentut mau kemudian ragu, aku ngentut tementak ya, daripada ragu lebih baik batalkan wudhu lagi. Supaya apa? Kita lebih baik, ibadah kita lebih sempurna. Kalau sekiranya ragu, kalau nggak ragu ya nggak. Yakin Pak, nggak. Tapi jangan terus ngempet-ngentut, terus oh yakin aku gak metu, ya soro ngono. Terus mari ces kok yakin gak metu. Oke, ya. Kentut. Berikutnya adalah tidur nyenyak yang dengan pola berbaring. Tidur nyenyak itu apa tidur nyenyak itu? Ya, tidur yang sampai lupa ingatan, iya kan? Kata orang Jawa, wong Banjar apa ngomong? Tidur wong Jawa ngelenger, turu ngelenger, bukan ngelenger. Turu yang nyenyak, artinya sampai lupa, nggak ingat apa-apa. Itu namanya tidur nyenyak. Ya, makanya kalau orang itu tidur sudah nyenyak, waktu tidur itu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti kita mati. Ya. Ya. Seperti kita mati. Makanya doanya apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika namu. Jadi kalau orang itu tidur sudah nyenyak, ketika nyenyak itu gambaran kita adalah gambaran dari Rasulullah SAW itu sama dengan orang itu mati. Pak, bagaimana rasanya mati? Ya bagaimana ketika sampai tidurnya itu? Enak. Ya? Kok enak? Ya enak. Kalau nyenyak itu terusan. Awas. Nanti ini saya tadi ada berita Persibaya main. Oh iya. Kemarin ngono kon ndelok Persibaya sampai dalu, katuru-turu meneh kok jumrinan dosa kon. Ayo. Itu nyam. Balik. Ya, jadi tidur nyenyak karena tidak sampai tidak ingat. Rasa ingatan kita hilang. Maka dan kondisi miring, maka itu termasuk mendatangkan hadas kecil. Kenapa? Karena dimungkinkan saat miring itu kita ngiler. Saat tidur nyenyak itu lalu tangan kita geraya-geraya macam-macam. Ya kan? Mungkin ini enggak sadar. Kan bisa jadi ketika dia sadar merasa gatal pukul-pukul, kemudian terpegang kemaluan kita, terpegang anus kita, silit kita. Ya.
Kan bisa jadi. Nah makanya sebaiknya kalau sudah tidur nyenyak apalagi berbaring itu dianggap berhadas kecil. Kalau mau sholat harus berwudu. Oke. Berikutnya adalah menyentuh kemaluan. Ya menyentuh kemaluan. Anak-anak kembali kencing menurut Rasulullah. Kencing itu dengan jongkok tadi dan kita pegangi, manu kita pegang. Kan kok guyu kok. Kan ini kok. Itu tuturan Nabi. Kenapa begitu? Wallahualam. Ya mungkin secara akal kita supaya tidak morat-marit, supaya terarah. Itu. Tuntunannya Nabi begitu. Ya, ini. Nah, memegang kemaluan itu termasuk mendatangkan atau datangnya hadas kecil. Sama mari wudu. Maaf. Setelah wudu, kemudian mau berangkat ngaji di sini, sampean pakai celana pendek, celana dalam, sempak. Kemudian saat pakai celana itu kita noto, kita pegang untuk menata kemaluan kita. Maka berarti sampean sudah batal. Itu ya, penting ini. Awas. Lu kadang-kadang orang itu kalau sholat, kalau mari wudu, kemudian pakai sempak, lalu sarungan ke masjid atau ngaji. Kalau enggak megang kemaluan enggak apa-apa, tapi kalau megang kemaluan menurut tarjih itu termasuk apa? Mendatangkan hadas kecil. Berarti hadasnya dari wudu tadi sudah batal. Nek gawe salat berarti salat sampean tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata enteng ya. Ketokane tapi berat. Sanksinya itu berat. Ya. Makanya segalanya itu harus ada ilmunya. Makanya banyak para mubaligh, banyak para ustadz menyampaikan bahwa Islam itu mengatur semua kehidupan kita, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, sampai itu loh. Masang celana, gawe sempak, gawe sandal, wahing, watu, ya, berkumur, ya, makan, minum, kemana saja itu diatur oleh Islam. Ada agama lain yang seperti agama Islam sempurnanya. Tidak ada. Agama yang sempurna mengatur kehidupan kita itu adalah Islam. Ya, tidak ada orang lain itu. Ya masuk nguyung isi sakar dewi, gak cewek gak apa-apa. Itu ya. Ini. Tuh. Selanjutnya anak hilang akal. Hilang akal itu karena mabuk atau mungkin karena gila. Mabuk itu berarti apa? Apakah seperti mabuk darat karena mabuk kendaraan? Bukan itu. Mabuk itu yang dimaksud di sini adalah mabuk karena minum minuman keras, minum khamr, minum arak. Ya. Jadi karena minum lalu mabuk, maka mabuk itu berarti menyebabkan apa? Hadas kecil. Atau hilang akalnya karena gila. Apa ada orang gila tiba-tiba? Ada. Gila tiba-tiba. Kalau kayaknya baru gila. Ya, maka setelah itu sembuh. Nah, berarti karena dia pernah gila lama atau tidak lama, berarti dia apa? Hadas kecil. Ini. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil itu tentunya dengan cara berwudu. Nah, cara berwudu nanti saya ulang lagi, saya review lagi supaya tidak lupa caranya berwudu, dan saya nanti minta murid atau santri panti asuhan Ki Haji Ahmad Dahlan ini wudunya tidak salah.
Nih. Kemudian yang menyebabkan hadas besar, tadi yang menyebabkan hadas kecil. Yang menyebabkan hadas besar adalah keluar mani. Keluar mani. Mani itu apa? Mani itu cairan yang keluar dari kemaluan kita. Ya, mani. Keluarnya apakah karena mimpi basah, atau karena disengaja, atau mungkin karena apa? Karena berhubungan laki perempuan. Pokoknya keluar mani. Maka kalau keluar mani itu berarti menyebabkan apa? Hadas besar. Yang lalu sudah saya sampaikan kan, mani itu apa? Sudah ya kemarin ya? Ya, sudah masih ingat ya? Ada mani, ada madhi, ada wadi. Kemarin kan sudah saya sampaikan ya? Itu yang kaitannya dengan najis kemarin itu, suci dan najis. Oke, keluar mani itu menyebabkan hadas besar. Yang kedua, hubungan badan antar laki dan perempuan. Hubungan badan laki dan perempuan. Atau sekarang kan banyak lesbi ya. Loh, sopo itu loh. Ya, ada lesbi, ada apa? Ada homo. Maka hubungan antara dua manusia, maka itu termasuk menyebabkan hadas besar. Hadas besar. Ini yang keluar mani dan hubungan badan ini untuk laki-laki dan perempuan sama. Tapi yang ketiga ini haid, nifas, ini hanya untuk wanita. Haid itu menyebabkan datangnya hadas besar. Apa haid itu? Datang bulan. Apa datang bulan itu? Ya, bulannya datang. Ya, kon kok bayar mau datang bulan? Gak bisa kan mengeluarkan mungkin datang bulan. Bukan. Ya, datang bulan. Yang kedua, yang untuk perempuan adalah nifas. Nifas itu keluar darah dari kemaluan karena habis melahirkan. Jadi ibu kita ketika melahirkan sampean saya, ibu kita yang melahirkan kita, itu keluar darah itu sampai 40 hari. Sebulan 10 hari. Itu secara umum baru berhenti keluar darahnya. Soro ya tadi ini. Makanya sampai aja wani-wani berumpu. Coba wani berumpu. Soro jadi itu. Ya. Dan nifas itu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan karena habis melahirkan. Nifas itu dalam riwayat hadis Rasulullah SAW adalah sekitar 1 bulan 10 hari, berarti 40 hari. Artinya apa terus-terusan ya? Tidak terus-terusan, kecuali saat pendarahan itu antar. Jadi pokoknya sedikit-sedikit tapi setiap hari. Mungkin waktu malam hari, kemudian paginya mandi dan seterusnya. Mungkin keluar lagi dan seterusnya. Itu sampai 40 hari. Ya, 40 hari. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan hadas besar ini, maka supaya kalau mau sholat maka harus mandi besar atau mandi junub. Mandi junub ini. Nah, bagaimana pola mandi junub? Mari kita pelajari ulang. Ya. Sebelum kita pelajari ulang tentang mandi junub, mungkin ada yang mengingatkan kita semua
Di antara peserta yang ada ini kita mengingatkan bagaimana pola wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang sudah pernah saya sampaikan. Siapa sing iso maju? Ilham, Zaki, ya, enggak, masih ingat wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya, karena kalau wudhu itu hadis Nabi kan di dalam ayat Al-Quran ya jelas, ayatnya jelas, ya, surat Al-Maidah ayat 5, ayat 6. Itu kalau cara wudhu dan cara mandi, ya. Oke, selanjutnya nanti kita bahas lagi. Sekarang dasarnya, dasar perintah wudhu dan mandi, ya, karena akan melaksanakan sholat. Tulis suratnya, surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Oke, sebelum saya bacakan ayatnya, surat Al-Maidah itu surat yang keberapa? Surat yang kelima. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Anak-anak, sampean minimal kalau toh tidak hafal ayatnya, minimal hafal urutan suratnya sesuai dengan Al-Quran. Apa tujuannya? Supaya nanti ketika kita sholat, nek maca surat, jangan sampai meloncat-meloncat tidak sesuai dengan urutan Al-Quran. Kemarin sudah saya sampaikan, minimal 5 surat yang pertama dan yang terakhir minimal mulai surat Ad-Duha sampai An-Nas, surat yang ke 114. Coba diingat, baru nanti saya bacakan ayatnya. Saya ulangi dari pertama Al-Quran. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah. Sekarang yang terakhir, dari yang terakhir. Nah, gampang. Surat yang ke-114 An-Nas, 113 Al-Falaq, 112 Al-Ikhlas, munggah Allah, munggah An-Nasr, Idajah. Setelah Idajah Qul ya ayyuhal kafirun, terus Inna a'toina, terus Ar-Ra'aital, ya Al-Ma'un. Setelah Ar-Ra'aital Al-Quraisy. Setelah Al-Quraisy ila Al-Fil. Setelah Al-Fil Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Hamutakasur. Kalau tadi kan Al-Kausar, ini Al-Hamutakasur. Al-Qari'ah, Susunatin, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Az-Zalzalah, Al-Bayyinah, Al-Qadar, Al-Alaq, Iqra, ya. Kemudian At-Tin, Al-Insyirah, Ad-Duha. Setelah Ad-Duha Al-Lail. Setelah Al-Lail Asyam, Al-Balad. Setelah Balad Al-Fajr. Terus Al-A'la lah. Minimal itu. Apa tujuannya? Supaya sampai kalau sholat, untuk surat yang dibaca rakaat yang pertama dan kedua itu tidak meloncat, artinya tidak naik tapi turun, gitu ya. Yang lalu kan saya sampaikan, ya.
Rakaat pertama itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Misalnya rakaat pertama itu surat Al-Falaq, maka rakaat kedua surat An-Nas. Jangan rakaat pertama surat Al-Falaq, rakaat kedua surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pak, apakah sholatnya tidak sah? Saya tidak mengatakan tidak sah. Kalau sah, insya Allah sah, selama aturannya tadi itu dilakukan. Ya, tetapi membaca bacaan dibaca dalam sholat yang seperti itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Kalau boleh saya istilahkan ya, berarti sholatnya masih belum sesuai tuntunan Rasul. Nah, kalau rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Inna atau Inna, kira-kira baik enggak? Salah apa benar? Loh. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Ar-Ra'aital, benar apa salah kira-kira? Salah. Mestinya apa? Membaca Idaja atau Tabat atau Qul Huwallahu Ahad boleh. Gitu ya. Karena Al-Qur'an 1, 2 ya kan gitu ya. Nah, itu tujuannya. Makanya sampai minimal tadi saya katakan, minimal menghafalkan urutan surat yang ada dalam Al-Qur'an. Minimal apa? Kalau yang bawah, yang terakhir itu ya minimal mulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau yang atas, surat yang pertama sampai surat yang ke-5, yaitu surat Al-Maidah. Oke, surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman. Dengarkan dulu. Ya, nanti di rumah saya kasih tugas. Di rumah sampai tulis ayatnya nanti. Sekalian mau latihan nulis Arab. Ya, nanti ayatnya sampai tulis. Ya. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Itu surat Al-Maidah ayat 5. Maaf, ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Nanti di rumah tulis ya. Hari besok tak tanyakan ya, tak delok. Ya, walaupun tidak saya nilai, ya tak nilai nanti. Tak nilai baiknya, rapinya atau tidak. Ingat, nulis Arab itu dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Contoh, wau. Nulis wau begini. Salah. Yang betul wau itu begini. Nulis doma. Salah. Nulis doma itu dari kanan ke kiri. Pokoknya tulisan Arab itu dari kanan ke kiri. Fathah. Nah, betul ini. Ya, itu cara menulis Arab. Walaupun tidak pelajaran bahasa Arab, tidak pelajaran menulis Arab imla, tapi ini latihan sampai supaya terbiasa nulis Arab. Dan bukunya nanti biar juga membawa rahmat karena ada tulisan Al-Qur'annya. Baik, anak sekalian, itu dasarnya perintah untuk untuk wudu dan mandi ketika mau sholat. Saya terjemahkan aja, saya bacakan terjemahnya. Hei orang-orang yang beriman,
apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub tadi ya, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, setelah buang air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dalam kurung yang bersih. Sapulah mukamu, tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia, Allah, hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ini ayat tentang wajib perintah berwudu dan perintah mandi. Berwudu dan mandi dengan air. Tapi juga dijelaskan, kalau tidak ada air maka boleh dengan tayamum. Ini sekarang saya coba yang masih ingat tentang teori apa tata cara wudu, silakan. Ya, Bang. Tata cara berwudu yang pertama apa? Saya ingatkan lagi, apa? Oh, berdoa sih. Niat. Tentunya niat diawali dengan baca bismillah. Berikutnya apa? Membasuh telapak tangan. Hebat. Berapa kali? 3 kali. Telapak tangan berarti keduanya ya, yang kanan dan yang kiri. Setelah itu berkumur dan menghirup air ke hidung dengan berapa tangan? 1 tangan. Membuangnya air ke kiri. Setelah itu apa? Membasuh muka. Berapa kali? 3 kali. Setelah itu membasuh tangan. Bagaimana pola membasuh tangannya? Ini keran wudhu. Kira-kira gimana? Begini? Tidak, kayak gini. Berarti badannya harus membungkukkan, badannya dibungkukkan. Kenapa? Kemarin sudah saya sampaikan caranya. Supaya apa? Supaya tidak ada anggota wudhu yang tidak sampai terbasui oleh air wudhu. Ya tentunya lengan, kalau bajunya lengan panjang ya dilipat dipincis dulu. Nah, ini. Kemudian yang kiri 3 kali. Lalu mengusap kepala dan telinga. Dalam Al-Quran ayat surat Al-Maidah ayat 6 tadi itu tidak ada telinga, tidak ada kumur kan? Nah, apakah Al-Quran tidak sempurna? Sempurna. Cuma dilengkapi oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadis Rasulullah. Apakah hadis Nabi melakukan itu menyalahi Al-Quran? Tidak. Ya, enggak. Nabi melakukan itu semua juga atas wahyu Allah. Cuma wahyu yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Makanya ada istilah hadis qudsi, firman Allah tapi tidak ditulis di dalam Al-Quran. Gitu. Jadi mengusap kepalanya, ngambil air boleh dibuang atau tidak dibuang. Ketika habis membasuh tangan tadi kan tangannya masih basah. Ngambil air boleh, tidak pakai ngambil air tidak apa-apa, langsung kepalanya dari depan ke belakang, kembali ke depan, langsung tarik ke telinga. Nah. Kemudian membasuh kedua kaki, tentunya kaki kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Paham ya? Insya Allah hari Rabu besok sebelum kita mulai saya acak, saya tunjuk 1 atau 2 anak
untuk kembali memperagakan wudhu. Siapa nanti, apakah Zaki, apakah Ilham, ini ngono kapan gue jika ditunjuk kosong tambah lorong terus. Andai kata salah, kata keburu ya kok. Ya, andai kata salah kan saya betulkan, ya. Lebih enak. Kalau kita disuruh mempraktekkan itu lebih enak. Kenapa? Ketika kita praktekkan salah, lalu diingatkan itu justru malah ingatan kita malah lebih ingat. Ya, baik anak sekalian, itu yang saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Mungkin ada yang tanya? Gak ada. Enak kata kok, tidak soswe, ya. Kaki gitu boleh sana. Enggak ya? Ya. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan Allah memberikan barokah ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Ya, tentunya ada manfaat bagi kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.